Selanjutnya kita melanjutkan dari video sebelumnya, yang dimana kita akan menambahkan next question dan submit quiz. Nah, di sini kita akan berikan yang namanya function dengan next question yang kita miliki dari mana, yang nanti kita akan mencetak dia yang ini ya, nama functionnya. Dan juga kita inisiasi lagi di sini kayak gini aja dulu ya, biar nggak ribet. Nanti current question plus artinya nanti data yang kita miliki yang dari current question ini ya 0, maka dia akan tambahkan terus tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, tergantung data yang kita miliki dari sebuah JSON. Nah, selanjutnya adalah kita if jika current questionnya itu kurang dari shuffle quiz data, dari shuffle quiz data totalnya gitu, dari length-nya ya, total yang kita miliki gitu ya, maka tolong dia load question seperti ini. Nah, kenapa kita harus tambahkan dalam kurung? Karena kita akan generate si function dari load question ini. Artinya nanti ketika si if kondisi ini kurang dari shuffle yang jumlah totalnya gitu ya, maka nanti dia akan munculin di sini seperti itu. Lalu kita tambahkan, nah jadi dia cukup seperti ini aja datanya ya, jadi nggak terlalu banyak gitu. Lalu kita juga punya function yang dimana adalah submit quiz ya, submit quiz ya. Jadi di sini kita tambahkan show result ya, result ya. Nah, data ini kita belum punya nih teman-teman, tapi nanti kita akan buat. Nah, gitu. Preset button yang kita miliki, style, kita akan berikan dia gaya presetnya dengan display sama dengan inlet block ya, dengan juga next buttonnya style display sama dengan berikan dia juga non. Nantinya ketika nanti submit quiz, maka reset button ini dia munculin. Tapi kalau misalkan sudah di terakhir, next buttonnya tolong diumpetin gitu atau di nonaktifin gitu. Kayak gitu. Lalu ada next lagi, next buttonnya adalah remove ya, remove remove listener ya, iPhone listener. Kita kliknya kemana? Kita kliknya ke submit quiz ya. Ya, kita akan nge-remove si klik submit quiz ini. Karena apa? Karena kita akan melakukan yang namanya next button add event listener. Kliknya kita arahkan ke dalam next question. Next question. Dan kita tambahkan di mana ini next question? Kita bisa lihat dari sini. Nah, jika datanya kurang ya, maka nanti dia tolong tampilin. Tapi kalau enggak ya, nanti dia jadi submit gitu. Dan ada bentuknya dari reset. Gitu ya. Nah, selanjutnya cukup seperti ini saja. Dan kita tambahkan yaitu dengan function take answer. Jadi kalau videonya kecepatan, di itu aja ya, di pause ya, di pause user answer. Nah, jadi kita kasih parameter di dalamnya adalah user answer. Jadi di dalamnya adalah if jika tidak sama dengan option selected, ya, maka const current quiz data sama dengan shuffle quiz data dalam array quiz question, bukan quiz question tapi current question ya. Lalu kita const option ps options
lalu option container query selector all, ya artinya nanti akan menggenerate semua kelas yang kita miliki dengan btn option supaya value-nya nanti bentuk tampilannya sama ini teman-teman. Ya, namanya btn option kan nggak mungkin tuh btn option 1, 2 dan 3 gitu. Lalu di sini kita tinggal option for each teman-teman. Ya, for each di sini kita kasih option, ada function ya. Ini kita kondisikan if jika option ini ya text content sama dengan ya 3 kali current quiz data dan jawabannya benar correct answer. Ya, misalkan dia text kontennya sama dengan current quiz data yang kita miliki itu benar gitu ya, maka dia option class list, kita tambahkan class list dan kita tambahkan add untuk memberikan kelas correct ya. Nanti dia berwarna hijau. Ya, dan kalau kita bisa lihat di sini kita style.css, kita lihat di sini ada yang namanya nah ini ya correct answer ya. Ya ini ya. Ya. Gantinya. Atau jika salah, maka option class list-nya kita add ya, kita salahin wrong gitu ya. Gitu. Jadi kalau dia benar ya maka hijau, kalau enggak ya salah dia. Nah, jika memang tidak terjadi optionnya kita kasih disable true karena dia sudah memilih jawaban yang benar ataupun yang salah. Dan ketika duanya selesai, kita disable atau kita nonaktifkan gitu. Dia jadi nggak boleh pilih yang lain gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah selesai nih if-nya. Ya, teman-teman. Lalu di luar option for each ini, ya tambahkan juga lagi if jika user answer-nya sama dengan current ya, quiz data dengan correct answer, maka skornya tambahin plus gitu. Karena pada awalnya kita inisiasi si skor ini 0, maka tapi kalau jika dia nanti benar ataupun salah, maka tambahkan aja nih nilai yang benarnya gitu kan, karena dia benar. Kalau dia salah kan nggak mungkin ditambahin gitu ya. Lalu tambahkan show description. Nah, nama function nanti ya kita akan tambahkan true ya, kita berikan benar. Lalu ini kurang A ya, ini di sini ada current quiz datanya, kita kasih description ya. Di sini ada answer S ya, answer. Nah, gitu. Atau else-nya kita berikan show description-nya adalah false, lalu dengan current data quiz data description answer. Oke. Cukup seperti ini teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi di bawahnya, di bawah if ya, ini adalah option selected-nya kita berikan jadi true. Lalu next button-nya kita disable dengan false. Ini teman-teman. Nah, jadi cukup seperti ini ya. Lalu kita tambahkan, setelah cek password-nya kita tambahkan function baru di bawahnya. Itu adalah function show results ya, karena kita punya dari si
result ini mana? Yang ini ya, yang ada nanti di submit quiz. Jadi kita berikan dia result, dan kita hanya cukup result. Nah, result dari mana? Result itu kita tampung dari sini ya, ini ya. Nah, result ini kita tampung dari get element by id yang dari P ini. Tuh. Nah, kita result, kita text content, kita hanya memberikan grup teks saja, total score, skor Anda gitu ya. Oke, karena kita mau pakai penilaian yang ditampilkan, jadi kita pakai backtick kan. Di sini adalah skor Anda. Jadi kita skor itu dari mana? Skor itu kita dapetin dari yang ini ya, ini. Nah, lalu dari jumlah quiz sebanyak ini ya, shuffle quiz data dot length. Artinya total data yang kita miliki itu ada berapa sih kira-kira gitu dari jawaban yang kita dapati skornya. Ini. Nah, lalu kita tambahkan satu function lagi, yaitu dengan function show description yang kita miliki di sini. Kita punyai di dalam function check transfernya. Gitu, teman-teman. Nah, kita berikan dia is correct. Apakah nanti kita jawabannya benar itu true on false ya. Lalu deskripsinya. Di sini dot cons description container sama dengan dokumen get element by id. Kita berikan dia description container lalu cons answer text ya. Jadi jika is correct, correct ya, dapat dari mana? Dari sini ya. Jika dia benar, jawab. Jadi yang muncul adalah jawaban benar. Namun jika salah dari is correct, maka munculin ternary-nya adalah jawaban salah. Jawaban yang benar. Ya. Lalu cons answer plus yang dimana jika is correct datang dengan sifat ternary ya, jika dia benar maka munculin correct answer, atau salah jadi wrong answer yang kita dapati dari sini ya. Itu teman-teman. Nah, ini adalah sifat ternary ya. Gitu. Lalu kita kasih description container inner HTML sama dengan kita kasih backtick, tambahkan tag P ya sini, begini, lalu class sama dengan dolar berawal yaitu dengan answer class. Nah, dan jawabannya adalah answer text seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi tag-nya. Dia ada dua ya tag-nya. Itu ada tag-nya. Kita kasih dia kelas sama dengan
description text, ya, lalu ada jawabannya description yang kita dapati dari sini. Itu ya teman-teman. Nah, seperti ini, cukup seperti ini ya. Kita coba panjang deh ke sini deh, gitu ya. Oke, selanjutnya di video berikutnya kita akan menambahkan function reset quiz dengan shuffle array dan fetching datanya. Sekian dan terima kasih.